Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami berterima kasih banyak hal yang telah kami lalui di tahun 2024. Dan saatnya ketika kami masuk di tahun 2025, biarlah ada semangat yang baru, ada komitmen yang baru, ada sukacita yang baru yang kami alami, yang kami embati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami. Kami mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun, dan kami mau mengecap kebaikan Tuhan, dan kami mau bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa. Layakan kami masing-masing Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau membawa doa kami, ucapan syukur kami, pujian kami hanya kepada Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di
persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari angkat suaramu, katakan, bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, amin, dalam segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Menggenggam tanganku Tuhan, Kau bawaku terbang tinggi bagaikan raja wali, Kau angkatku Tuhan. Terima kasih, ku mau bersyukur hanya padamu Tuhan, hanya padamu. Ku mau memuji nama-Mu, oh Yesus, ku bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, seringkali membuat kami berpikir betapa besarnya beban kami, betapa beratnya pergumulan kami. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus kami pikirkan, tapi biarlah kami memikirkan dengan siapa kami berjalan, kepada siapa kami mau berharap. Karena Tuhan yang mampu melakukan segala perkara buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami hanya berpikir dengan siapa kami mau berharap dan berjalan, bukan dengan masalah kami. Kami tidak takut Tuhan untuk mengawali tahun ini, sebab Tuhan berjanji untuk menyertai kami, untuk memberikan pertolongan bagi setiap kami yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dengan iman kita mau katakan di hadapan Tuhan. Katakan bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku.
percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan tetap tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Nyatakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi dirimu mengatasi langit.
kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau menari dan mengecap kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi dong berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan telah menyertai dan memberkati setiap kita. Sebab itu mari sama-sama kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Sebab Dia baik, saudara. Baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Sebab Dia Allah yang memelihara, Yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagi-Mu. Mari sama-sama bertepuk tangan, saudara. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari lebih lagi kita mau katakan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah kesempatan yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari siapkan persembahan persepuluhan komitmen kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan
Banyak hal yang kami rasakan dan alami dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan itu pasti dan kami alami. Dan kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan limpahkan dan percayakan bagi kami. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan membawa persembahan, persepuluhan, komitmen. Kami Tuhan, kami mau taburkan ke dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya Bapa, biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini, persembahan yang kami taburkan di tempat ini, itu boleh menyukakan hati Tuhan. Dengan sukacita kami mau menabur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Yesus, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat suaramu sama-sama katakan, oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh memasuki ibadah yang pertama pada tahun 2025 ini. Kami serahkan biarlah ibadah ini mengawali kehidupan kami, untuk kami sungguh-sungguh berjalan bersama janji Tuhan, supaya kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami boleh melihat dengan mata iman kami, janji Tuhan, janji yang menyertai kami sampai selamanya. Bila kami boleh hidup menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami tidak mampu sendiri, tapi kami sungguh-sungguh ingin supaya Tuhan tolong kami. Roh Kudus berbicara pada kami bagaimana kami dapat menerapkan hidup kami berjalan bersama janji Tuhan itu. Makasih Bapa di surga, berkati anak-anak kami yang juga sebentar mereka akan berpisah. Mereka belajar firman-Mu, beribadah dengan cara mereka. Berkati untuk guru yang membimbingnya. Biar Roh Kudus menolong sehingga mereka boleh bertumbuh. Anak-anak boleh bertumbuh semakin hari, semakin besar, semakin mengerti, bahkan semakin percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatnya pada waktunya nanti. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara Tuhan. Selamat tahun baru. Pertama kali kita beribadah pada tahun 2025 pada saat ini. Saya percaya tahun-tahun 2024 pasti ada banyak sekali pertolongan Tuhan yang kita rasakan dari awal hingga akhir 2025. Biarlah pagi ini kita akan memasukin tahun 2025, tentunya bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan janji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa pada kebaktian akhir tahun yang lalu, kita belajar bagaimana pada waktu Musa menyuruh 12 pengintai. Jadi bukan 10, tapi 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan mereka berangkat selama 40 hari, mereka mengintai, melihat kondisi apa yang terjadi di tanah Kanaan itu. Setelah 40 hari mereka mengamati, saudaraku, mereka pulang dan membawa laporan. Ada 2 kelompok. Kelompok yang sungguh-sungguh orang yang sangat pesimis, yaitu 10 orang. Mereka berkata pada waktu melihat tanah Kanaan, mereka melihat penuh dengan ketakutan. Orangnya tinggi-tinggi, besar, mereka kanibal, mereka memakan sesamanya. Dan juga mereka melihat hal yang negatif yang lain, sehingga mereka berkata, tidak mungkin kita menduduki Kanaan. Pasti kita akan dimakan. Kita seperti belalang di tengah-tengah mereka. Jadi ini 10 orang ini orang yang pesimis. Tidak mungkin. Sehingga tidak baik. Lebih baik tidak usah masuk tanah Kanaan. Tapi 10 orang dari 12 itu, tetapi yang 2 orang itu berkata lain, yaitu Kaleb dan Yosua. Dia berkata, tidak, kita akan masuk ke tanah Kanaan. Kita akan menduduki tanah itu. Kita akan mengalahkan. Kita akan memukul, membunuh habis mereka. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengharapkan pada waktu kita memasuki tahun 2025, kita akan menjadi orang yang optimis,
Walaupun yang pesimis tadi jauh lebih banyak. 10 orang pesimis, hanya 2 yang optimis. Tapi kita akan belajar, mari kita akan melihat seperti Kaleb dan Yosua memasuki tahun 2025. Tahun yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Tahun yang kita tahu apa kita bisa melampaui sampai akhir tahun 2025. Apakah kita bisa bertahan? Apakah kita bisa mampu menghadapi semuanya? Tapi kalau kita pegang janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah kepada Musa diberikan tanah perjanjian. Ini janji Tuhan. Itu sebabnya Kaleb dan Yosua berpegang janji Tuhan itu. Karena Tuhan yang menjanjikan dan pasti Tuhan akan menolongnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya kita juga mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Dalam situasi apapun, janji Tuhan itu akan tetap kita pegang di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh melangkah bersama janji Tuhan? Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Musa setelah mati, Musa telah meninggal, lalu bangsa itu dipimpin oleh Yosua. Yosua itu sangat muda, masih muda. Sedangkan Musa tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Musa ini tokoh yang luar biasa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi tekanan-tekanan, bahkan menghadapi Raja Fir'aun yang begitu ganas, yang begitu kuasa luar biasa. Dan kita lihat Musa itu bukan siapa-siapa, saudaraku. Musa pada awalnya adalah orang yang biasa. Bahkan dikatakan Musa adalah seseorang yang tidak pandai berbicara. Itu sebabnya Musa tidak sanggup, Musa tidak mau, merasa tidak mampu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apa yang engkau bawa? Pada saat itu Musa sebagai seorang gembala kambing domba membawa tongkat yang biasa untuk mengembalakan kambing domba mertuanya itu. Tuhan Musa berkata, Tuhan, ini hanya tongkat yang tidak berguna. Tongkat hanya saya gunakan biasa untuk mengembalakan kambing domba. Lalu Tuhan berkata, bawalah tongkat itu kepadaku. Lalu ketika Musa membawa tongkat yang sederhana ini, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah. Dan tongkat itu mempunyai kuasa yang luar biasa, menggunakan banyak mukjizat terjadi. Salah satunya adalah membelah laut Teberau menjadi 2, sehingga mereka bangsa Israel bisa berjalan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi Musa itu orang yang biasa saja seperti saya dan saudara. Tapi ketika menyerahkan apa yang ada, saya percaya Bapak Ibu punya sesuatu. Kita punya sesuatu yang berbeda. Kita punya. Mari kita akan bawa kepada Tuhan seperti Musa. Kita Tuhan, kami hanya punya ini Tuhan. Kami hanya punya ini. Seperti bagaimana pada waktu Tuhan memberikan makan 5.000 orang. Murid-murid berkata, Tuhan hanya ini yang kami miliki. Hanya 5 roti dan 2 ikan kecil ini. Hanya bekal untuk anak-anak saja. Lalu Tuhan memberkati itu dan hasilnya luar biasa. Saudara, ini janji Tuhan. Kita bawa apa yang kita miliki kepada Tuhan. Biarlah pada awal ini kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki. Supaya Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Nah, aku jadi Musa itu tokoh yang luar biasa. Pemimpin yang luar biasa. Dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Musa tokoh luar biasa. Karena 40 tahun lebih bersama dengan Musa. Bangsa Israel sungguh-sungguh sudah mengenal Musa yang sangat luar biasa bagi mereka. Dan Musa adalah seorang tokoh yang juga menyampaikan janji-janji Tuhan sebelum
mati dan janji itu sebelum digenapinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saat Musa masih mati, situasi orang Israel mencekam. Mereka menjadi resah. Mereka menjadi takut karena pemimpin mereka Musa ini yang luar biasa itu, yang telah melakukan banyak mujizat, yang telah banyak memberikan pertolongan dan sekarang mati. Dan diganti oleh seorang yang bernama Yosua yang masih muda. Jadi bangsa itu mencekam. Bangsa itu penuh tanda tanya. Bangsa itu berpikir apakah mungkin Yosua bisa melanjutkan membawa mereka untuk masuk ke dalam Kanaan. Nah, saudaraku, yang membuat Yosua ini menjadi ketakutan, Yosua menjadi ciut hatinya itu disebabkan karena orang-orang yang melihat mujizat Tuhan. Selama berada di Mesir, selama dalam perjalanan sampai di padang gurun itu, bangsa Israel melihat mujizat-mujizat begitu luar biasa. Mujizat yang terkenal adalah bagaimana ketika Tuhan melalui Musa membelah laut Tebarau itu. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering ketika laut terbelah. Mujizat yang besar luar biasa bagaimana ketika Musa dengan tongkatnya itu mengalahkan segala tulah, 10 tulah yang ada di Mesir. Itu mereka melihat semua mujizat yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana ketika di padang gurun Tuhan memberikan makan, yaitu mana, roti embun yang turun dari surga setiap pagi. Dan itu yang mereka melihat. Tetapi saudara, masalahnya orang-orang yang telah melihat mujizat itu, generasi-generasi yang telah melihat mujizat Tuhan itu begitu luar biasa, mereka semuanya sudah mati. Ketika di padang gurun, minggu yang lalu kita pelajari, mereka mati semua. Orang yang usia di atas 20 tahun mati semuanya. Dan generasi yang masuk dalam Kanaan ini, yang bersama Yosua adalah generasi yang tidak tahu, tidak melihat tentang mujizat Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan Yosua dikatakan menjadi ciut hatinya. Yosua menjadi ketakutan. Yosua menjadi nggak sanggup membawa bangsa itu meneruskan perjalanan sampai masuk tanah Kanaan. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan membuka dalam Yosua pasal 1 ayat ke-9. Yosua pasal 1 ayat 9. Ini yang Tuhan berikan dan ini yang Yosua pegang. Yosua melangkah bersama janji Tuhan. Yosua tidak melihat orang-orang Israel yang masih muda, yang tidak punya pengalaman, yang tidak melihat janji Tuhan, yang tidak pernah melihat mujizat Tuhan itu. Yosua tidak melihat fakta yang ada yang begitu berat diembannya, tapi Yosua berpegang pada janji Tuhan. Yosua berani melanjutkan itu karena Yosua berpegang pada janji Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 ini janji Tuhan yang diberikan Yosua melalui Musa. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berharap kita memegang janji Tuhan ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Kita baru jalani 5 hari. Mungkin waktu kita menjalani 5 hari, kita mengalami hal-hal yang menyenangkan. Menyenangkan ketemu teman-teman di tahun baru, makan bersama, atau mungkin karena masih banyak uang. Karena ada THR, karena ada bonus, jadi masih pegang banyak uang. Sehingga mungkin selama 1 sampai 5, tanggal 5 ini, kita mungkin mengalami sukacita, bahagia. Tetapi percayalah, apapun keadaan kita ke depan, kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan memberikan janji kepada kita. Sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, saya percaya kalau hidup kita ini
ketika kita melihat dengan mata jasmani, kita itu ketakutan, saudaraku. Kita tuh takut. Waktu awal tahun 2024 yang lalu, waktu gereja menyusun anggaran, anggarannya waktu itu sebesar 25 juta lebih. Ambil sama panitia, wah itu berat banget bagi kita. Berat banget. Ya memang kalau kita melihat angka dengan kondisi jemaat yang seperti ini, ya mungkin berat. Tapi kita melihat dalam perjalanannya, kita bersama-sama menaruh semua kebutuhan itu dalam Tuhan. Kita doakan, dan luar biasa. Pada waktu minggu yang lalu dilaporkan laporan keuangan, puji Tuhan, semuanya tercukupkan. Saya percaya kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita terus memohon kepada Tuhan, sesuatu tidak ada mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan ini yang menjadi bekal Yosua untuk berani melangkah, melanjutkan perjalanan, meneruskan bangsa Israel sampai masuk dalam tanah Kanaan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu Musa membawa bangsa Israel di tanah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada mujizat yang luar biasa tadi. Laut terpisah menjadi dua. Tetapi pada saat Yosua membawa bangsa Israel, generasi muda bangsa Israel itu akan masuk ke tanah Kanaan, sudah kelihatan Kanaan itu, sudah kelihatan. Tetapi di situ ada sebuah sungai Yordan yang luar biasa, yang airnya sedang mengalir begitu derasnya, yang sedang naik airnya. Dan di sini Yosua berkata, Tuhan berkipik, Tuhan berdoa, Tuhan apa yang kami lakukan? Ini yang menyebabkan Yosua takut, Yosua tawar hati karena air itu begitu derasnya. Tapi Tuhan berkata, maju. Dan Tuhan berkata, bawa tabut perjanjian itu. Dan suruh pemimpin-pemimpin yang memikul tabut perjanjian itu maju mendahului yang lain. Berjalan dulu, lalu umatnya mengikuti. Saudaraku, bagaimana pada waktu itu sungai Yordan sedang banjir. Airnya sedang tinggi sekali. Tapi Tuhan menyuruh maju. Bawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian menggambarkan lambang penyertaan Tuhan. Jadi kemana-mana bangsa selalu membawa tabut perjanjian itu. Ketika berhenti dan ke jalan kembali, tabut perjanjian selalu dibawa. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, maju. Pikul tabut perjanjian itu oleh imam-imam dan maju menerobos sungai Yordan. Minggu lalu kita belajar pada saat para imam yang memegang tabut perjanjian yang berdiri depan itu masuk sungai Yordan itu, melangkahnya, itu jadi luar biasa. Tiba-tiba sungai Yordan itu terbelah seperti pada waktu Musa membelah laut Merbarau. Saudaraku, ini janji Tuhan, melangkah bersama janji Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat derasnya air sungai Yordan pada waktu itu, kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, pasti tidak mungkin kita menerobosnya. Kenapa? Karena nggak mungkin. Karena sungai begitu deras, lalu kita masuk sungai itu sama dengan konyol. Tapi kita akan melihat bagaimana iman kita. Tantangan yang akan kita hadapi ini mungkin tantangan yang sebesar sungai Yordan, airnya deras. Masalah kita yang mungkin yang akan kita hadapi masalah yang besar. Pergumulan kita yang akan kita hadapi mungkin pergumulan yang sangat besar, yang begitu bisa menerjang kita, bisa menghanyutkan kita. Tapi Tuhan berkata, maju, melangkah,
Dan saat melangkah, pimpinan Tuhan dinyatakan. Pada saat kita melangkah, mujizat Tuhan terjadi. Pada saat saudara melangkahkan, menghadapi tantangan itu, pertolongan Tuhan terjadi. Tapi pada saat kita hanya merenung saja, meratapi nasib kita, tidak akan mungkin terjadi apa-apa. Saya pernah terbawa arus yang sangat deras, tapi itu mimpi. Air besar, banjir besar, menenggelamkan saya, besar sekali. Lalu tiba-tiba saya angkat tangan saya ini. Dan tiba-tiba ada tangan yang besar yang memegang saya. Dan saya diangkat, ditarik gini. Dan ditaruh di tepian. Dan saya menjadi aman. Saya bayangkan bagaimana pada saat kita mengalami masalah besar itu, mungkin masalah kita itu menenggelamkan kita, membuat kita ketakutan, gak berdaya. Percaya tangan Tuhan akan mengangkat kita, akan menarik kita. Ini janji Tuhan. Aku menyertai kamu sampai senantiasa. Aku menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Aku menyertai kamu apapun yang engkau hadapi. Ini janji Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan, kita harus berjalan bersama Tuhan. Mengikuti cara Tuhan. Bukan menggunakan cara kita. Bukan menggunakan kekuatan kita, tapi dengan cara Tuhan. Yang kita mulai dengan menyerahkan kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan kita tunggu apa yang Tuhan suruh pada kita. Tuhan tidak berkata-kata, mungkin kita nggak bisa mendengar. Tetapi hati kita bisa merasakan bagaimana Roh Kudus berbicara kepada saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi melangkah bersama janji Tuhan, itu karena Tuhan mau supaya kita mengikuti Tuhan. Supaya kita tidak jalan sendiri. Supaya kita tidak merasa mampu menghadapi situasi tantangan apapun. Tuhan ingin kita berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita baca dalam Yosua pasal 1, ayat 1 sampai 8. Ini ada banyak janji Tuhan. Bapak Ibu, mari perhatikan janji Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada Musa, melalui Musa, kepada bangsa Israel. Dan pasti janji itu juga diberikan kepada saya dan saudara. Dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan, ada banyak sekali janji-janji. Ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, ke sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun
engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, mari kita akan menjadi perenungan kita dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang 8 ini, janji Tuhan. Mari kita akan melihat apa yang kita baca tadi, ada banyak janji Tuhan, saudaraku. Yang dikatakan dalam ayat 1 sampai 8 ini, dikatakan ayat 3 dan 4, Tuhan berjanji akan memberkati. Dikatakan apa yang engkau injak, itu akan menjadi milikmu. Bapak Ibu, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Tuhan memberkati. Mari kita akan pegang janji. Apa yang kita usahakan akan diberkati Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Pada ayat 5 dan ke-6, Tuhan berkata, menyertai, aku melindungi, aku tidak akan meninggalkan. Ini janji yang dikatakan dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Di dalam ayat ke-7 dikatakan, akan menguatkan kamu. Teguhkanlah hatimu, jangan bimbang, agar bisa bertindak hati-hati dan akan bisa beruntung. Ketika saya membaca Yosua pasal 1 sampai 8 ini, Bapak Ibu bisa merenungkan nanti di rumah. Renungkan maknanya apa. Dan katakan dengan kata iman saudara, Tuhan, saya ingin Tuhan yang menyertai saya. Tuhan, saya ingin melangkah bersama janji Tuhan ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan ini yang Tuhan berikan kepada Yosua, bagaimana Yosua bisa melangkah dengan janji itu, saudaraku. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan bisa melangkah bersama dengan janji Tuhan jikalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Dalam Yosua pasal yang ke-8 bagian A tersebut, saya akan ulangi membacakan kembali. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan berarti dengan mulut, mengatakan dengan mulut. Mengatakan bagaimana firman Tuhan ini. Bagaimana pertolongan Tuhan. Ini artinya adalah membuat kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita. Ada banyak orang Kristen ketika minta pertolongan Tuhan dan Tuhan berkati. Tapi sayangnya tidak banyak yang mereka mau bersaksi. Benar? Amin. Saya melihat ada sebuah gereja yang setiap minggu bersaksi itu rebutan. Kenapa? Karena mereka benar-benar merasa ini adalah pemberian Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Itu sebabnya mereka berebut untuk bersaksi. Tapi mungkin orang baptis terbiasa seperti itu. Takut bersaksi. Ya mudah-mudahan tidak sombong. Karena merasa, ya itu kan kerja saya. Nah, saya pun kasih Tuhan, kalau kita ingin berjalan bersama Tuhan, bersama dengan janji Tuhan, yang harus kita lakukan adalah memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan apa pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Apa perbuatan Tuhan yang telah kita rasakan. Apa yang berkat-berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan apa yang kita terima dari Tuhan. Itu yang pertama adalah apa yang Allah telah lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau berjalan bersama janji Tuhan, harus berani bersaksi. Ya mungkin kalau nggak berani di depan banyak orang, ya nggak apa-apa
teman sendiri, teman kantor, teman kuliah, teman kerja, bersaksi. Mungkin kalau waktu sakit dan Tuhan sembuhkan, dia bersaksi. Mungkin kalau ada masalah dan tiba-tiba Tuhan tolong masalahnya, dia bersaksi. Itu artinya berjalan, berpegang janji Tuhan. Tuhan berikan dan kita berkata-kata, kita menyampaikan kesaksian. Waktu kita bergumul tentang masalah apapun, dan ketika Tuhan jawab, ya kita bersaksi. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, itu harus kita sampaikan kepada orang lain. Supaya apa? Nah, supaya Tuhan melihat, orang teman itu melihat betapa besar Tuhan yang kita sembah. Ada fakta, temannya bersaksi, saudara bersaksi, benar Tuhan itu maha kuasa, menolong. Janji Tuhan itu benar, bukan omong kosong. Tapi janji menyertai, janji memberkati, itu benar-benar nyata ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau nggak pernah ada kesaksian ya ragu-ragu. Yang kedua, apa yang Allah sedang lakukan? Itu artinya menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan rema firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, membagi berkat melalui firman Tuhan, menyampaikan kepada teman saudara melalui WA grup, atau mungkin melalui cara apapun. Itu menceritakan apa yang sekarang sedang Tuhan lakukan kepada kita. Nah, yang ketiga, menceritakan berkata-kata apa yang akan Tuhan lakukan. Saudaraku, mari kita akan belajar tahun 2025. Kita menjadi orang yang optimis. Berjalan dengan iman. Pada waktu Elisa membawa hambanya di sebuah padang gurun, rumahnya dikepung oleh tentara musuh yang begitu besar. Tentara itu berkemah di lapangan depan rumah Elisa itu. Hambanya berkata, "Celaka tuanku, kita telah dikepung. Banyak tentara-tentara berkuda mengepung rumah kita. Kita celaka." Lalu Elisa berkata kepada hambamu, "Pasukan yang mengelilingi kita jauh lebih besar jumlahnya." Hamba Elisa itu bingung karena nggak ada orang lain di situ kecuali pasukan yang mengepung mereka itu. Begitu Elisa mendoakan hamba itu bisa melihat dengan mata rohaninya. Lalu jauh lebih banyak pasukan-pasukan tentara malaikat surga. Jauh lebih besar jumlahnya sedang menjaga Elisa bersama hambanya itu. Dan saat itu hamba itu baru percaya. Benar ada penyataan malaikat surga luar biasa begitu besar. Kenapa? Waktu hamba itu berkata celaka karena dia hanya melihat dengan mata jasmani. Sering kita berkata celaka. Masalah kita besar. Celaka. Kita menghadapi masalah besar. Kita mengalami kesulitan yang besar. Rasanya kita nggak mampu. Rasanya kita nggak mungkin. Karena begitu melihat fakta dengan mata jasmani kita. Dan memang itu besar tantangan yang ada. Tapi Tuhan ingin mengajak kita. Tidak hanya melihat dengan mata jasmani yang kita lihat itu. Tapi mari kita melihat dengan mata iman kita. Apa? Kita percaya Tuhan menolong. Kita percaya Tuhan mampu.
menolong kita dalam segala masalah, segala hal. Dan itu yang disebut dengan kata profetis. Belum terjadi, tapi kita katakan dengan iman. Dan itu sungguh-sungguh akan terjadi. Sesuai dengan iman saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya itu akan terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, hidup kita orang percaya ini bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena iman. Kalau karena melihat, tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Tidak mungkin. 5 roti dan 2 ikan yang kita lihat di mata kita, nggak mungkin. Jangankan untuk 5.000 orang. Untuk 1 orang aja kurang, karena itu bekal anak kecil. Tapi ketika diserahkan kepada Tuhan dan percaya, maka itu bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin masalah kita ke depan akan besar. Mungkin masalah saudara ke depan akan besar, kita nggak tahu. Tapi apapun yang kita hadapi ke depan, mari kita percaya. Jangan melihat dengan mata jasmani saja. Melihat dengan mata iman. Percaya bahwa Tuhan kita sembah jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Mari percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus memperkatakan, bersaksi saudaraku. Coba bersaksi. Coba mulai bersaksi pada saat ini. Bersaksi itu akan menguatkan kita juga pribadi. Kecuali menguatkan kita, juga mengingatkan orang lain yang mendengarkan. Ya jangan sampai kita mintanya, ditolong, minta, ngomong. Tapi ketika selesai, ya nggak mau terima kasih. Itu seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau bersaksi itu sama dengan seperti itu. Minta, tapi ketika diberi nggak mau terima kasih. Makanya bersaksi. Mari kita bersaksi, kita lihat betapa besar pertolongan Tuhan. Betapa besar janji Tuhan dinyatakan kepada saudara. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan kita akan mulai 1 tahun nanti, betapa banyak pertolongan Tuhan. Yang kita saksikan satu sama lain. Jadi yang pertama, melangkah bersama janji Tuhan. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, artinya setiap ada kesempatan, setiap ada pertolongan Tuhan, kita nyatakan untuk kesaksian kita, untuk kita nyatakan firman Tuhan, untuk kita nyatakan perkataan-perkataan profetis, perkataan-perkataan iman, bukan perkataan yang pesimis. Bukan perkataan yang membuat orang lain menjadi linglung, menjadi tidak berdaya. Tapi perkataan yang membangun semangat, perkataan profetis. Saya pasti bisa. Tuhan pasti menolong saya. Masalah saya besar, tapi saya percaya Tuhan pasti mampu menolong saya. Jika saudara sakit, ya walaupun disembuhkan oleh dokter, tapi percayalah. Jika bukan Tuhan yang menyembuhkan, saudara nggak bisa sembuh. Amin. Semua itu karena Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua yang kita sampaikan, yaitu di dalam ayat yang ke Yosua pasal 1 ayat yang ke-8b. Dikatakan demikian. Yosua pasal 1 ayat 8b. Tetapi renungkanlah itu apa? Renungkanlah firman siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, merenungkan itu bukan sekedar membaca. Kalau membaca itu ya membaca sekilas ya udah. Mungkin ditanya apa isinya, nggak tahu. Karena membaca saja. Tapi Tuhan ingin renungkanlah firman itu. Merenungkan itu lebih dari sekedar membaca. Merenungkan itu memikirkan, memahami, bahkan berulang-ulang. Dan yang paling penting dari akhir merenungkan adalah mempercayai. Mempercayai misalkan begini, firman Tuhan berkata, orang hidup itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Satu kalimat ini kita renungkan. Orang hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita renungkan, kita ulang-ulang apa maksudnya. Orang hidup itu bukan karena melihat, bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena percaya. Kalau saudara mengerti, iya. Kalau begitu, saya tidak hanya melihat masalah saya, tapi saya percaya. Percaya bahwa Tuhan menolong saya. Sampai kita mendapatkan, iya. Saya percaya, Tuhan pasti menolong saya. Lalu itu merenungkan. Diakhiri dengan keyakinan. Mempercayai bahwa firman kita renungkan itu kita percayai. Dan kita meyakini ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi merenung bukan sekedar membaca, tapi jauh lebih mendalam dari membaca. Mari kita akan belajar merenung firman Tuhan. Kapan kita merenungkan firman Tuhan? Dikatakan dalam ayat yang ke-8b tadi, siang dan malam. Bukan hanya setiap hari, tapi siang dan malam. Mari kita belajar merenungkan firman Tuhan. Gak perlu membaca banyak-banyak, gak perlu membaca satu pasal setiap hari. Tapi setelah kita baca, lupa semua. Tetapi yang penting, satu kalimat pun firman Tuhan kalau kita renungkan dan kita percaya, itu jauh lebih bermanfaat daripada kita membaca satu hari satu pasal. Tetapi tidak ada satupun yang kita mengerti. Lalu saudaraku yang kasih Tuhan, apa gunanya kita merenungkan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-8b tadi dikatakan, gunanya merenungkan supaya engkau bertindak hati-hati. Yang pertama, kalau kita merenung firman Tuhan supaya kita hati-hati. Dalam mengambil keputusan kita perlu bijak. Dalam melangkah kita perlu hati-hati. Supaya tidak gerusa-gerusu. Supaya tidak hanya tinggal berjalan, tapi sungguh hati-hati kita pikirkan, kita renungkan. Apakah yang kita perbuat itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah kita berbuat itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Tidak. Ini kita gunanya merenung firman Tuhan. Kita hati-hati. Dan yang kedua, di dalam firman Tuhan, merenung firman Tuhan, yang kedua gunanya adalah supaya engkau berhasil. Supaya engkau beruntung. Jadi kalau kita merenung firman Tuhan, kita akan berhasil. Kita akan beruntung. Dalam kacamata Tuhan. Nah, mari kita akan mulai menyediakan waktu mulai tahun ini untuk merenung firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Supaya hidup kita
membuat kita hati-hati. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, saya berharap tahun 2025 ini, mari banyak merenung. Bukan meratapi nasib, tapi merenung firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Saya percaya hampir semua jemaat memiliki HP. Dalam HP itu ada Alkitab elektrik gitu. Dimanapun bisa merenungkan firman Tuhan. Merenungkan rema apa yang Tuhan berikan. Renungkan firman Tuhan itu. Sampai saudara percaya. Saudara mengerti dan lalu percaya. Maka itu tanda bahwa saudara akan berjalan. Selama ini saudaraku sering melihat dengan mata jasmani. Masalah terlalu besar. Tantangan terlalu besar. Tapi sekarang mulai tahun 2005, mari kita berjalan bersama Tuhan. Bukan melihat dengan mata jasmani, tapi melihat dengan iman. Yakin. Masalah ada, iya. Tapi yakin bahwa Tuhan menolong. Bukan kita sok-sokan, tapi itu janji Tuhan. Aku menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Bukan kita yang sok-sokan, tapi itu janji Tuhan. Yosua mengalami janji ini. Ketika Yosua melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan, memasuk sungai Yordan, dan akhirnya bisa melangkah menyeberang sungai Yordan. Karena Tuhan telah membelah sungai Yordan itu. Sehingga Yosua dan bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan terbelah yang kering jalannya itu. Sampai masuk Kanaan. Saya percaya masalah apapun di tahun 2025 ini, Tuhan mampu belah masalah saudara. Tuhan mampu belah. Tuhan gak akan menyingkirkan masalah. Jangan berdoa Tuhan, jangan berdoa Tuhan angkat masalah saya, jangan. Tapi Tuhan tolonglah. Saya ingin berjalan dengan Tuhan menghadapi masalah ini. Biarlah kehidupan kita di tahun 2025 ini akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara Yesus Tuhan, katakan dengan hati saudara, suarakan hati saudara menyembah Tuhan. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sagus Tuhan, katakan dengan lebih sungguh-sungguh, silakan saudara mengatakan, jemaat berkata, ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Bila menjadi pujian kita setiap hari, kita selalu memuji Tuhan. Setiap hari kita menyembah Tuhan. Setiap hari kita merenung firman Tuhan. Setiap hari kita katakan firman Tuhan. Ini tanda bahwa kita berjalan bersama dengan janji Tuhan. Silakan jemaat mengatakan, ku memuji-Mu. Lagi katakan, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi bersama-sama. ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.